Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriansa akan menjelaskan pengertian tentang munafik atau nifak. Nifak berasal dari kata nafaqah, berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, dan berpura-pura. Kata ini diambil dari kata nafiqah, salah satu lubang tikus, jika dicari dari lubang lainnya. Kata nifak secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Saya Amelia Putri Arhat. Di sini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu di sini saya akan membahas tentang macam-macam nifak. Nah, macam-macam nifak itu ada dua, yaitu yang pertama nifak amali atau urfi. Yang kedua ada nifak imani atau syar'i. Yang pertama nifak amali itu ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga interaksi sosialnya sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan, seperti apabila seseorang berbohong dalam perkataannya, ingkar terhadap janjinya, dan khianat dari kepercayaan kepadanya. Yang kedua nifak imani atau syar'i. Nifak imani atau syar'i ialah sesuatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Orang seperti ini diancam neraka sebab orang ini sangat berbahaya bagi umat Islam. Contohnya adalah sikap kemunafikan atas datangnya bulan Ramadan. Selanjutnya, cara menghindari perilaku munafik. Yang pertama kita bisa membiasakan berkata jujur. Yang kedua membiasakan diri untuk setia atau amanah. Yang ketiga meningkatkan keimanan kepada Allah. Dan yang keempat meningkatkan keikhlasan dalam beramal. Baiklah, saya Faliza Adisti akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai marah atau ghadab. Pengertian marah atau ghadab adalah kata yang berasal dari kata ghadiba yaghdabu, berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, dan naik pitam. Kata ghadab secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Dampak negatif perilaku marah atau ghadab. Yang pertama, keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan berisiko menyebabkan serangan jantung. Yang keempat, menemui banyak kesulitan sehingga menyesal. Yang kelima, tidak mendapat keuntungan melainkan mendapatkan kerugian. Yang keenam, menerima marah dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menghindari perilaku marah atau ghadab. Yang pertama, meredam rasa amanah dengan sabar. Yang kedua, meredam rasa amanah dengan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, meredam rasa amanah dengan berwudu. Yang keempat, meredam rasa amanah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Dan yang terakhir, memberi maaf. 3. Keras hati atau qaswah al-qalb. Pengertian keras hati. Dalam memahami arti dari keras hati, Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati, yaitu A. Hati yang sehat, tandanya adalah iman yang kuat dan pengalaman yang konsisten. B. Hati yang sakit, tandanya adalah adanya keimanan ibadah namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. C. Hati yang mati, tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyaknya kemaksiatan yang diperbuat. Cara menghindari sifat keras hati atau qaswah al-qalbi dalam diri kita adalah dengan membaca Al-Quran disertai dengan perenungan, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang, bangun malam, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam, bergaul dengan orang-orang yang soleh dan soleha, serta berempati kepada orang lain.